Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5161. Desain arsitektur Universitas Aurus Hill secara keseluruhan masih sangat elegan. Karena ini adalah ibu kota kuno dari 6 dinasti. Latar belakang budaya di sini sangat mendalam. Jadi ketika kampus baru dibangun, itu juga sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik budaya lokal Aurus Hill. Dan keseluruhan modernitas memiliki sedikit kesederhanaan dan kehikmatan, yang membuat Vera bersinar. Dia berjalan di sekitar kampus, dan tiba-tiba melihat bukit yang rimbun tidak jauh dari sana, dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu pasti Gunung Qixia, lebih baik melihatnya. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Dan mata indah itu tiba-tiba diselimuti oleh sedikit kabut kesedihan. Di sisi lain, Logan dan istrinya, dikelilingi oleh kerumunan seperti bintang yang memegang bulan, yang melakukan kunjungan singkat ke kampus Universitas Aurus Hill. Di tengah, Logan menemukan kesempatan untuk menarik rektor tua, dan berkata, "Tuan Anderson, aku butuh bantuanmu untuk hal lain." Mendengar ini, Noah Anderson dengan cepat menanggapi, "Oh, Tuan Carrick, mengapa kamu begitu sopan padaku? Aku, Noah Anderson, punya sesuatu untuk katakan dari hati saya. Universitas Aurus Hill selalu sangat berterima kasih kepada Anda atas perkembangan yang begitu besar. Dan saya selalu ingin membalas kebaikan Anda. Namun saya tidak memiliki kesempatan untuk menunggu sampai saya pensiun. Sekarang, kalau kamu membutuhkan bantuan saya di mana saja, saya ingin melakukan yang terbaik untuk Anda." Meskipun berbicara dengan sangat baik, tidak ada kata-kata yang berlebihan dari Noah. Dia telah pensiun selama bertahun-tahun, dan kehidupan pensiunnya penuh dan kaya. Anak serta cucunya juga sangat kompetitif. Di usianya, dia tidak perlu lagi menyenangkan siapapun yang bertentangan dengan keinginannya. Dan dia sangat mengagumi dan menghargai Logan dari lubuk hatinya. Di era itu, sangat jarang bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membantu universitas dalam negeri berkembang dan membangun. Dan Noah selalu mengingatnya. Melihat ekspresi tulus Noah, Logan berkata, "Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Saya punya cicit dari sepupu jauh saya. Dia baru saja lulus SMA di Malaysia tahun ini. Awalnya, keluarganya ingin mengirimnya belajar di Amerika Serikat, tetapi dia tiba-tiba berubah. Dia mendapat ide dan ingin belajar di China. Sepupu saya mendengar bahwa saya akan mengunjungi Aurus Hill, dan tahu bahwa saya memiliki beberapa koneksi dengan Universitas Aurus Hill. Dia ingin tahu apakah Universitas Aurus Hill dapat menerimanya." Noah bertanya dengan heran berkata, "Tuan Carrick, ini yang Anda bicarakan?" "Ya," Logan mengangguk. "Saya harap dia bisa datang ke Universitas Aurus Hill untuk belajar sampai menjadi sarjana." Noah berkata tanpa ragu, "Sederhana. Saya bisa membantu. Ini masalah kecil. Saya akan menyapa Direktur Laverick." Logan sedikit tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Jadi saya bisa melakukan bisnis ketika saya kembali." Noah buru-buru bertanya, "Kapan anak itu akan datang?" Logan berkata, "Dia sudah ada di sini." Dia tidak turun dari mobil. Gadis kecil ini agak pendiam dan tidak suka tempat dengan banyak orang. Dimengerti. Noah mengangguk dan berbicara, berkata, "Baiklah, ayo kembali ke gedung urusan akademik. Kita selesaikan urusan anak-anak dulu." "Oke," Logan berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu, kerja keras bagimu untuk mengaturnya." Vera memandangi Gunung Qixia untuk waktu yang lama. Dia sedang kesurupan. Sampai dia tiba-tiba menerima pesan di ponselnya, yang membuat pikirannya kembali ke kenyataan. Dia menyalakan telepon dan melihat pesan itu dari Logan, yang berbunyi, "Nona, tolong ke kantor penerimaan di lantai 4 gedung urusan akademik. Saya menunggu Anda di kantor Direktur Laverick." Vera melirik Gunung Qixia, lalu berbalik dan kembali ke gedung urusan akademik. Dia berjalan dengan ringan sampai ke lantai 4. Menemukan kantor Direktur Laverick, mengetuk pintu, tetapi tidak mendengar siapapun berbicara.
Dia melihat seorang pria parubaya membuka pintu dengan sopan. Orang yang membuka pintu adalah pemilik kantor ini, Direktur Laverick. Bab 5162. Yang menarik adalah saat ini, Direktur Laverick berdiri dengan gugup di depan pintu seperti seorang pengikut. Dan di sofa yang baru saja diduduki Charlie, yang duduk saat ini adalah Logan dan istrinya, Rektor lama Noah, dan Rektor saat ini Ariel Summer. Melihat Vera masuk, Logan berkata sambil tersenyum, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini cicit dari sepupu jauh saya, Vera Lavort." Setelah itu, dia berkata kepada Vera, "Vera, ini Rektor Noah Anderson, Rektor Ariel Summer, dan Direktur Laverick dari kantor penerimaan." Vera melihat ketiganya dan hanya sedikit mengangguk tanpa berbicara. Untungnya, Logan baru saja memvaksinasi semua orang, mengatakan bahwa Vera tidak banyak bicara. Jadi semua orang tidak keberatan. Latar belakang Logan terlalu besar, dan cicit jauhnya pasti bernilai banyak uang. Seorang anak perempuan dari keluarga kaya. Jadi semua orang berprasangka dan memahami keadaannya dengan sangat baik. Rektor saat ini Ariel berkata dengan antusias, "Nona Lavort, saya meminta Direktur Laverick untuk mempersiapkan semua departemen dan jurusan Universitas Aurus Hill kami. Anda dapat memeriksanya terlebih dahulu untuk melihat mata pelajaran mana yang Anda minati." Direktur Laverick buru-buru menyerahkan semua materi yang baru saja dibaca Claudia kepada Vera. Dia berkata sambil tersenyum, "Nona Lavort, semua materi ada di sini. Saya baru saja memilahnya hari ini. Silakan lihat." Ariel menambahkan, "Direktur kantor penerimaan kami sangat teliti. Materi dia kumpulkan lebih awal." Direktur Laverick tersenyum rendah hati, berterima kasih kepada Isaac di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, dua penerimaan siswa asing ini, sangat kebetulan. Kalau saja Tuan Cameron tidak datang lebih dulu, saya khawatir perlu waktu untuk memilah materi ini untuk sementara waktu. Vera mengambil informasi itu dan dengan cepat memeriksanya. Dia sebenarnya tidak tertarik untuk kuliah, dan dia tidak yakin berapa lama dia bisa tinggal di Aurus Hill. Namun, karena dia memilih belajar di Universitas Aurus Hill sebagai mahasiswa, dia harus memilih satu jurusan. Vera mencarinya dan menemukan bahwa hanya subjek sejarah yang membuatnya agak tertarik. Mempertimbangkan bahwa dirinya selalu menyukai porselen biru dan putih, dia mengeluarkan halaman pengantar jurusan arkeologi dan berkata dengan ringan, "Ini dia." Ketika Direktur Laverick melihatnya, matanya membelalak. Dia berkata dengan terkejut, "Arkeologi lagi. Tampaknya profesi arkeologi tahun ini akan berubah." Vera mengerutkan kening padanya, dan bertanya, "Mengapa lagi?" Direktur Laverick berkata dengan tulus, "Sejujurnya, Nona Lavort, sebelum Anda datang, saya baru saja menerima siswa internasional dari Kanada. Dia seorang gadis ras campuran Italia. Dia memilih jurusan arkeologi. Saya menasihatinya saat itu jurusan arkeologi benar-benar tidak populer, dan pekerjaan di masa depan adalah masalah besar. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia memilih jurusan ini dengan tegas. Sekarang kamu juga memilih jurusan ini. Dengan kalian berdua di Departemen Arkeologi, saya pikir Departemen Arkeologi akan menjadi fokus seluruh kampus." Saat dia berbicara, Direktur Laverick mengambil formulir lamaran Claudia dan menyerahkannya kepada Vera dengan anggun. "Nona Lavort, lihat, ini gadisnya. Kalian berdua dari luar negeri. Kalian bisa saling berkenalan setelah proses kuliah dimulai. Mungkin saja kalian bisa berteman." Vera melirik, tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Saya tidak terlalu suka berteman." "Oh, tidak apa-apa." Direktur Laverick tertawa dan mengambil kembali formulir lamaran Claudia. Vera tiba-tiba melihat sesuatu saat ini, dan berkata, "Tunggu sebentar." Bab 5163. Direktur Laverick tertegun ketika dia mendengar suara Vera. Dia dengan cepat bertanya padanya, "Nona Lavort, ada apa?" Vera menunjuk ke formulir pendaftaran di tangannya, dan berkata, "Bisakah saya melihatnya?" Kata Direktur Laverick tanpa ragu-ragu, "Tentu saja." Kemudian dia menyerahkan formulir lamaran kepada Vera, tetapi dia menggerutu dalam hatinya. "Sekarang kamu ingin melihatnya?"
Sebelumnya kamu mengatakan tidak perlu berkenalan, anak muda ini mudah berubah-ubah. Vera mengambil formulir pendaftaran Claudia. Matanya tampak menjelajahi informasi pribadinya. Namun penglihatan dan perhatiannya terfokus pada kolom kontak darurat. Di ruang kolom itu, ada dua nama yang melekat padanya selama ini. Charlie Wade. Selain dua kata Charlie Wade, ada juga rangkaian angka 11 digit. Vera menebak ini pasti nomor telepon Charlie di China. Pada saat ini, Vera merasa napasnya tiba-tiba menjadi cepat, dan kecepatan detak jantungnya juga meningkat pesat. Ini pertama kalinya dia, yang selalu tenang seperti perawan, merasakan kegembiraan dan ketegangan yang begitu besar. Sepertinya butiran keringat halus telah muncul dari telapak tangannya yang lembut. Saat ini, dia tidak tahu apakah Charlie ini adalah Charlie yang dia cari. Namun, dia merasa bahwa ketika dia melihat nama Charlie ketika dia pertama kali tiba di Aurus Hill, dia tampaknya dibantu atau ditakdirkan secara ilahi. Oleh karena itu, intuisinya hampir dapat menyimpulkan bahwa Charlie ini pasti Charlie yang dia cari. Jadi, dia segera menghafal nomor ponsel Charlie, dan dengan cepat mencoba melafalkannya beberapa kali. Setelah memastikan bahwa dia telah menghafal angka 11 digit itu, dia mengingat alamat email Claudia. Setelah itu, dia mengembalikan informasi Claudia kepada Direktur Laverick tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dia berkata dengan santai, orang ini meninggalkan kampung halamannya untuk belajar di Aurus Hill. Ada banyak teman adalah cara tambahan. Kemudian, dia bertanya kepada Direktur Laverick, apakah gadis ini tinggal di kampus? Direktur Laverick menjawab, dia seharusnya tinggal di kampus. Tetapi sebagian besar waktu dia menjadi siswa harian. Dia memiliki kerabat di Aurus Hill. Dia tinggal di rumah kerabat. Dimengerti, kata Vera. Dia melihat Logan, dan berkata, kakek buyut sepupuku memiliki real estate di Aurus Hill. Tapi aku mungkin tidak sering pergi ke sana untuk mengganggumu. Kamu bisa mengatur asrama untuk saya. Saya bisa lebih fleksibel. Direktur Laverick berkata sambil tersenyum. Ya, lebih fleksibel untuk tinggal di asrama. Asrama siswa asing kami adalah kamar untuk 2 orang. Bagaimana kalau saya mengatur Anda dan gadis ras campuran ini di kamar yang sama? Kamu dan dia satu jurusan, dan mendaftar berurutan. Kalian akan diatur bersama secara normal. Tidak masalah. Vera langsung setuju, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu sudah beres. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu, dan berkata, oh, ya. Tolong jangan beritahu gadis ini bahwa saya membaca profilnya dan berencana tinggal di asrama bersamanya. Kalau sampai ke telinga orang lain, mereka mungkin berpikir bahwa saya punya rencana lain. Kalau saya berteman dengannya, itu akan terlihat tidak wajar. Beberapa pemimpin kampus setuju. Lagi pula, ini adalah cicit jauh Logan. Dia bisa datang ke Aurus Hill bersama Logan dan meminta Logan secara pribadi mempercayakannya ke sekolah. Semua orang sangat mementingkan dirinya. Karena dia mengatakannya, semua orang akan menghormatinya. Vera akhirnya menghela napas lega. Dia tersenyum sedikit, dan berkata kepada beberapa orang, kalau begitu mari kalian bisa mengobrol dulu. Aku akan turun dan melihat-lihat. Kemudian, dia berkata kepada Logan, kakek Carrick, kalau tidak ada yang lain, aku keluar dulu. Logan secara naluriah ingin berdiri dan menyilakan pergi. Namun untungnya istri di samping dengan lembut menarik ujung bajunya. Dia akhirnya sadar kembali. Dan dengan cepat berkata, oke, silakan kamu lihat-lihat dulu. Bab 5164. Vera mengangguk, lalu berbalik dan keluar dari pintu. Setelah meninggalkan kantor, sudut mulut Vera langsung menoleh ke samping. Dan 2 lesung pipit muncul di wajahnya, yang sangat indah. Dia berpikir dalam hatinya, bagaimana melakukan verifikasi terakhir, untuk akhirnya memastikan bahwa Charlie di formulir pendaftaran adalah Charlie yang ingin dia temukan. Dia berpikir dalam hati, cara terbaik adalah menelepon Charlie dan mendengarkan suaranya. Saya masih ingat suaranya, selama dia berbicara, saya akan mengenalinya. Namun, dia tidak berani langsung menelponnya, karena mungkin Charlie akan mengenali suaranya. Namun, jika dia menelepon dan tidak berbicara, kedengarannya bagus.
Namun akan terasa sedikit aneh. Jika Charlie memikirkannya selangkah lebih jauh, dia mungkin menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jadi setelah memikirkannya, dia berpikir harus mencari orang lain untuk menelepon Charlie. Dan dia harus membuat alasan yang masuk akal agar Charlie tidak ragu setelah menjawab panggilan tersebut. Jadi, dia bergegas ke bawah. Dan di dalam iring-iringan mobil, dia menemukan pengurus rumah tangga keluarga Carrick yang menjemputnya di bandara. Pengurus rumah tangga ini telah membantu Logan mengurus rumahnya di Aurus Hill. Karena istri Logan dibesarkan di Aurus Hill dan sangat menyayangi tempat ini, dia secara khusus memilih salah satu pengurus rumah tangga terbaik dari tim pengurus rumah tangga Malaysia Utnuk datang. Vera telah melihat wajah pengurus rumah tangga. Dia orang yang setia dan jujur. Jadi, dia langsung pergi ke pengurus rumah tangga dan berkata, "Nyonya Marilyn, bisakah Anda membantu saya?" Nyonya Marilyn adalah seorang wanita parubaya berusia 50-an. Dia bekerja di keluarga Carrick. Dia masih sendirian di usia 50-an. Dikatakan bahwa ketika dia dan keluarganya mengalami kekacauan di Asia Tenggara, keluarganya hampir meninggal di negeri asing. Logan lah yang membawa keluarga beranggotakan 4 orang ke Malaysia dan memberi mereka kehidupan dan pekerjaan yang stabil. Oleh karena itu, orang tua dan adik perempuannya sangat tulus kepada keluarga Carrick. Dan adik perempuannya juga bekerja untuk keluarga Carrick. Melihat Vera meminta bantuan, pengurus rumah berkata dengan hormat, "Nona Laford, jika ada yang harus saya lakukan, katakan saja." Vera bertanya padanya, "Kamu pasti memiliki nomor ponsel lokal Aurus Hill, kan?" Nyonya Marilyn menjawab, "Kembali ke Nona Laford. Saya punya kartu SIM lokal Aurus Hill di telepon. Juga ada kartu SIM Malaysia." Vera mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tolong telepon dengan nomor ponsel Aurus Hill." Setelah panggilan tersambung, beritahu dia bahwa kamu seorang kurir dari pusat properti. Dan kamu akan mengantar pesanannya ke rumahnya. Dia pasti akan memberitahu kamu bahwa kamu salah menelepon. Kamu bisa minta maaf dan mungkin memasukkan nomor yang salah. Lalu tutup saja teleponnya. Nyonya Marilyn mengangguk dengan hormat. Lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Vera, "Nona Laford, beritahu saya nomornya." Vera berkata, "Saya mengingatnya." Nyonya Marilyn segera menyerahkan telepon ke Vera, dan Vera memasukkan nomor telepon Charlie. Kemudian, dia mengembalikan telepon ke Nyonya Marilyn. Nyonya Marilyn mengambil telepon dan menekan tombol panggil. Setelah tersambung, terdengar suara Charlie. "Halo, halo." Hanya 2 kata ini sudah membuat mata gelap Vera langsung berkedip dengan tampilan yang berbeda. 2 kata inilah yang membuatnya yakin bahwa Charlie di ujung telepon lain inilah yang menyelamatkan hidupnya di Eropa Utara. Bab 5165. Charlie di ujung telepon baru saja membeli beberapa aromaterapi dan lainnya untuk Nyonya Louise di rumah baru. Dia ingin merayakan pindah rumah. Jadi kado yang dipilih umumnya adalah beberapa oleh-oleh yang cocok untuk rumah baru. Aromaterapi adalah sesuatu yang paling disukai wanita. Charlie memilih beberapa aromaterapi kelas atas sebagai hadiah. Dia tiba-tiba menerima telepon dari orang asing setempat, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Dia terhubung secara normal dan mengajukan pertanyaan sesuai kebiasaan. Suara Nyonya Marilyn datang dari seberang. "Tuan, pesanan Anda akan datang sekarang. Kurir saya di pusat properti akan mengantarnya. Anda bisa menerimanya." Charlie berkata dengan santai. "Maaf, Anda mungkin salah nomor." "Hah?" Nyonya Marilyn berseru. Dan berkata, "Coba saya lihat." "Oh, iya maaf. Saya membuat kesalahan. Maaf mengganggumu." "Tidak apa-apa." Charlie tidak banyak bicara. Lalu menutup telepon. Membuat panggilan yang salah adalah hal biasa. Dan kata-kata pihak lain sangat dekat dengan kehidupan. Yang benar-benar tidak membuat Charlie curiga. Tetapi pada saat ini, Vera telah sepenuhnya mengkonfirmasi identitas Charlie. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia datang ke China dari Eropa Utara, semuanya akan berjalan lancar. Setelah melakukan perjalanan ke East Cliff, dia menemukan identitas asli Charlie, dan kemudian membuat keputusan untuk datang ke Aurus Hill untuk mencoba keberuntungannya. Dan ketika dia pertama kali tiba di Aurus Hill, dia bisa menemukan nomor telepon Charlie dan memastikan bahwa Charlie orang lokal Aurus Hill.
Dia bahkan memiliki hubungan dekat dengan calon teman sekelasnya. Vera mau tidak mau memikirkan alamat email yang dituliskan oleh Claudia. Jika dia mencarinya sesuai dengan alamat itu, meskipun mungkin tidak dapat menemukan Charlie, dia pasti dapat menemukan Claudia. Setelah menemukan Claudia, Charlie tidak jauh lagi. Vera mengulangi bayangan itu di benaknya. Dia sangat bersemangat hingga hampir melompat. Namun, dia tidak segera mengambil langkah selanjutnya. Dia kembali ke Rolls-Royce sendirian, duduk di co-driver, memikirkan rencana selanjutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Charlie sudah dekat, aku tidak bisa langsung menemuinya, apalagi langsung muncul di hadapannya. Cara paling alami saat ini adalah tidak bertemu Charlie. Sabar menunggu sampai awal kuliah. Setelah awal kuliah, berkenalan dan berteman dengan Claudia, lalu temukan kesempatan melalui Claudia untuk bertemu Charlie untuk kedua kalinya. Aku sudah menyiapkan identitas Veron dan latar belakangnya. Serangkaian bayangan dan persiapan untuk datang ke Aurus Hill untuk kuliah sudah selesai. Jika Claudia dan aku bisa berteman, bahkan jika Charlie mencurigai aku memiliki motif tersembunyi, dia tidak dapat menemukan bukti substantif. Memikirkan ini, dia menghela napas lega, dan bergumam dengan gembira. Benar, saya sudah lama ingin datang ke Aurus Hill, tetapi saya belum punya kesempatan. Saya dapat memanfaatkan waktu luang ini untuk mengunjungi tempat-tempat menarik di Aurus Hill. Pada saat ini, tiba-tiba ponselnya berdering, dan ide penelepon menunjukkan bahwa penelepon itu adalah Emmet yang berada jauh di East Cliff. Jadi dia menerima telepon. Dan suara Emmet terdengar dari ujung telepon. Nona, kamu sudah sampai di Aurus Hill. Sudah, Vera tahu apa yang ada di pikirannya. Heksagram menunjukkan bahwa harapan hidupnya paling lama setengah tahun. Dan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah di Aurus Hill. Jadi meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia pasti sangat ingin menemukan kesempatan untuk bertahan hidup di dalam hatinya. Emmet menghela napas lega ketika dia mendengar kata sudah. Dia dengan hormat berkata, Nona, kalau begitu, saya akan berangkat ke Aurus Hill untuk bertemu dengan kamu. Bab 5166. Vera berkata, Oke, sebelum kamu berangkat, beritahu Logan untuk mengirim seseorang menjemput kamu di bandara. Oke, Emmet berkata, saya menyelesaikan beberapa hubungan lokal di Aurus Hill. Meskipun beberapa orang sudah pensiun, mereka menepati janji mereka. Aku akan meminta mereka membantu kamu menyelidiki Charlie yang kamu cari. Vera tersenyum dan berkata, tidak, saya sudah menemukannya. Apa? Emmet ngeri dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah menemukannya? Begitu cepat? Ya, Vera berkata dengan serius. Hidup itu seperti ini. Selama kamu membuat beberapa pilihan kunci dengan benar, kamu akan dapat berbaring saja. Menemukan seseorang sama saja saat kamu dapat menghasilkan banyak uang. Kemudian, Vera berkata, pengalaman hari ini lebih menarik. Saya akan menceritakannya setelah kamu tiba. Oke, Emmet berkata dengan cepat. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Setelah itu, Vera tidak keluar dari mobil lagi. Dan Logan dan istrinya tidak menunda terlalu lama. Setelah mengobrol dengan pimpinan universitas selama setengah jam, mereka bangkit dan meninggalkan gedung administrasi pengajaran dengan dalih tidak tahan lagi. Setelah itu, pasangan itu kembali ke mobil yang dikelilingi oleh kerumunan. Dan konvoi tersebut perlahan-lahan keluar dari Universitas Aurus Hill dan menuju Gunung Scarlet Pinnacle. Scarlet Pinnacle meliputi area seluas lebih dari 30 km persegi. Berbentuk seperti batu yang hampir bulat dengan sudut-sudut kasar. Jarak antara utara dan selatan dan timur ke barat sekitar 6 km. Bagian selatan Gunung Scarlet Pinnacle adalah tempat pemandangan tingkat 5A, sedangkan bagian utara sebagian besar tertutup. Manor Logan terletak di salah satu gunung ratusan meter di atas permukaan laut di bagian utara. Mampu memiliki rumah bangsawan yang sepenuhnya miliknya di tempat seperti ini karena Logan mengambil kesempatan awal untuk berinvestasi di daratan pada saat itu. Dia bersedia berinvestasi dan menyumbangkan uang dalam jumlah besar ke daratan. Pengembalian standar. Seperti manor semacam ini, hanya ada satu manor seperti itu di Aurus Hill dalam 20 atau 30 tahun terakhir. Iring-iringan memasuki gunung dari jalur dalam di utara Scarlet Pinnacle.
Dari kaki gunung sudah menjadi kawasan yang dikuasai tempat persinggahan wisatawan, sehingga sangat sepi di sini. Ketika dia melewati jalan Panshan dan mencapai puncak gunung, Vera melihat gapura yang terbuat dari marmer putih, dengan tulisan besar terukir di atasnya, Villa Scarlet Pinnacle. Bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi kemegahan dan keagungan rumah ini. Meskipun tidak dibesar-besarkan seperti kastil-kastil di Eropa, itu dapat memberi orang perasaan melarikan diri dari dunia ketika tiba-tiba tercerahkan dan jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Dan jaraknya hanya beberapa kilometer dari kawasan bisnis paling makmur di Aurus Hill. Sangat jarang menemukan rasa pelarian di tempat seperti ini. Terlebih lagi, seluruh manor penuh dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan berbagai tanaman. Penuh dengan bunga dan daun di musim panas. Dari kejauhan, bahkan tidak mungkin untuk melihat ada manor pribadi berskala besar yang tersembunyi di sini. Desain seluruh manor menggabungkan gaya taman busu. Selain itu, karena dataran gunung berangsur-angsur naik, struktur arsitektur manor juga bertingkat. Terbagi menjadi 3 lapisan seperti kue. Lapisan bawah adalah yang terbesar. Ini adalah bujur sangkar dengan panjang sisi lebih dari 100 meter. Meliputi area setidaknya 10.000 hingga 20.000 meter persegi. Luas lantai 2 jauh lebih kecil, dengan panjang sisi sekitar 50 meter, seluas sekitar 3.000 meter persegi. Di puncak gunung terdapat halaman kecil dari batu bata biru dan ubin batu. Panjang sisi halaman kecil ini hanya sekitar 20 meter, dan luasnya lebih dari 400 meter persegi. Terdapat 3 rumah beratap genteng, 2 pendek dan 1 tinggi. Rumah beratap genteng 1 lantai biasa, sedangkan yang tinggi memiliki 2 lantai. Selain itu, terdapat pelataran kecil seluas sekitar 100 meter persegi yang seluruhnya diaspal dengan batu biru alami. Logan berkata kepada Vera, "Nona, jangan lihat ukuran manor saya. Esensi sebenarnya adalah halaman kecil dan biasa-biasa saja di bagian atas. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sana untuk sementara waktu." Vera mendongak, melihat halaman kecil di lantai atas yang tingginya setidaknya 20 hingga 30 meter. Meskipun dia belum naik untuk melihatnya, dia sudah terpesona. Dia berkata, "Kalau saja saya tahu kamu memiliki manor yang bagus, saya tidak akan pernah pergi ke Eropa Utara." Tetapi setelah selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata dengan tegas dan bersyukur. "Untungnya, saya tidak tahu tempat ini sebelumnya. Jadi saya pergi ke Eropa Utara. Eropa Utara adalah malapetaka yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak ada tempat untuk mati. Kalau saya melewatinya, itu akan menjadi awal yang baru. Dan sekarang, saya siap menyambut awal yang baru ini." Bab 5167. Setelah menghela napas, Vera, ditemani oleh Nyonya Marilyn naik ke halaman tertinggi. Ketika dia melangkah ke halaman ini, dia menyadari bahwa itu lebih menyenangkan baginya daripada yang dia bayangkan. Batu bata, ubin, tanaman, dan pohon di sini sebenarnya sangat elegan. Dan bahkan bercak lumut tumbuh di tanah biru halaman. Di sudut halaman juga terdapat kolam air panas luar ruangan yang didesain dengan sangat indah. Bebatuan di samping kolam tampak hidup, dan banyak tanaman bonsai ditanam, yang terlihat seperti miniatur gunung asli. Nyonya Marilyn mengikuti dan menjelaskan kepadanya, "Nona Lavor, kolam mata air panas ini terhubung dengan mata air panas alami Aurus Hill Tangshan. Mata air panas dialirkan ke atas gunung melalui pipa bawah tanah. Akan ada sedikit kerugian di pipa, tetapi kami memiliki peralatan pemanas sekunder di ruang peralatan di bawah, yang dapat memastikan air yang dipanaskan dapat digunakan di luar ruangan. Bahkan di musim dingin yang paling dingin." Vera bertanya dengan heran, "Ada mata air panas alami di Aurus Hill?" "Ya," Nyonya Marilyn mengangguk dan berkata dengan serius, "Satu-satunya mata air panas yang benar-benar alami dan sehat adalah Tangshan. Memiliki kandungan belerang sedang, kandungan mineral tinggi, dan kualitas air yang baik. Tuan memasang pipa sini, tetapi halaman paling atas tidak pernah digunakan. Tuan dan Nyonya sudah tua. Mereka hanya tinggal di lantai bawah setiap kali mereka datang." Vera mengangguk ringan. Dia berkata lagi, "Saya ingin melihat ke dalam ruangan." Nyonya Marilyn buru-buru berkata, "Nona Lavor, silakan lewat sini."
Setelah itu, dia membawa Vera ke pintu 3 rumah beratap genteng. Dari kejauhan terlihat seperti 3 kamar, 1 tinggi dan 2 pendek. Namun sebenarnya pintu masuk utama ada di rumah beratap genteng 2 lantai itu. Dan 2 kamar di kiri dan kanan adalah kamar dengan pintu yang terbuka ke dalam. Setelah memasuki pintu, dia dapat melihat bahwa itu adalah suite yang sangat elegan dan sederhana. Lantai pertama dari rumah ubin tinggi adalah aula masuk, yang juga dapat dianggap sebagai ruang tamu. Luasnya sekitar 60 meter persegi. Di sebelah kiri adalah gaya Cina murni, ruang belajar dan ruang makan. Di sebelah kanan adalah struktur gaya barat, kamar mandi dan ruang ganti gaya Cina. Satu-satunya kamar tidur ada di lantai 2 rumah ubin tinggi. Setelah menaiki tangga kayu solid murni, dia melihat struktur internal dan desain lantai 2 yang sangat indah. Semua perabotan terbuat dari kayu huang-huali berkualitas tinggi. Pengerjaannya luar biasa indah, langsung menyentuh estetika Vera. Karena lantai 2 memiliki luas lebih dari 60 meter persegi, kamar tidur ini bisa dibilang sangat besar. Terdapat 2 jendela melingkar di sisi selatan dan utara. Sisi selatan adalah sofa untuk membaca, dan sisi utara sisinya adalah tempat tidur, dengan sebuah meja dengan pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Nyonya Marilyn menjelaskan kepadanya dari samping. Sejak dibangun, telah disimpan dalam keadaan seperti ini. Tuan meminta kami membersihkan dan merawatnya setiap hari. Jendela harus bersih tanpa debu. Kami merombak AC tersembunyi dan udara segar di atap. Ada juga sistem kelembaban konstan untuk memastikan debu dari luar diisolasi sebanyak mungkin. Untuk mencegah furnitur menjadi berjamur dan berdebu serta mengeluarkan bau aneh karena kekelembaban yang berlebihan. Vera bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuanmu menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan tempat yang terpisah. Mengapa mereka tidak tinggal di sini? Aku tidak tahu. Nyonya Marilyn tersenyum sedikit dan berkata, Tuan baru saja memerintahkan agar tempat itu dipelihara. Dan ketika pemeliharaan harian diperlukan, saya harus mengawasinya secara pribadi. Adapun yang lain, tidak pernah memberi tahu saya tentang itu. Oke, Vera mengangguk sambil berpikir, lalu menghela napas dan berkata, ini benar-benar tempat yang bagus untuk menumbuhkan moralitas seseorang. Jika memungkinkan, saya ingin tinggal di sini selama 20 tahun atau lebih lama. Nyonya Marilyn tersenyum sedikit, dan berkata dengan hormat, Tuan bilang, jika Nona Lavore suka, Nona Lavore bisa tinggal di sini selamanya. Selama kamu tinggal di sini, kamu adalah pemilik sebenarnya dari tempat ini. Karena Nyonya Marilyn adalah pengurus rumah tangga di sini, jadi Logan bertindak atas nama Vera. Saat naik pesawat, Nyonya Marilyn dapat mengetahui bahwa Tuan dan Nyonyanya sangat menghormati Vera. Sehingga Vera tidak akan pernah bisa menjadi kerabat atau bahkan junior dari Tuan dan Nyonyanya. Bab 5168. Selain itu, dia paling tahu betapa Tuan Carrick mementingkan halaman tertinggi ini. Mengapa semua orang harus mengikuti saat dia datang ke sini? Itu karena dia tidak ingin ada pelayan yang merusak perabotan dan pengaturan di sini. Tapi sekarang, dia dengan murah hati memberikan tempat ini kepada Vera untuk ditinggali. Dari sini, terlihat bahwa Vera sangat penting di hatinya. Pada saat ini, Vera bertanya kepada Nyonya Marilyn, ngomong-ngomong, ada berapa pelayan? Nyonya Marilyn menjawab, ada 16 bibi yang bekerja, 4 pengawal, dan 2 pengemudi. Total 22 orang, termasuk saya. Totalnya ada 23 orang. Vera bertanya dengan heran, ada begitu banyak bibi? Ya, Nyonya Marilyn menjawab, ada 4 bibi yang bertugas mencuci dan memasak, dan bertanggung jawab atas kebersihan. Ada 8 bibi pemeliharaan dan 4 bibi berkebun. Ada juga beberapa orang yang lebih fleksibel dan dapat ditempatkan sementara jika ada kebutuhan. Vera bertanya lagi, dari mana asal para pelayan ini? Nyonya Marilyn berkata, mereka semua dari Malaysia. Mereka dipilih dengan cermat dari para pelayan di rumah saat saya datang ke sini. Dimengerti, Vera mengangguk sedikit, dan merasa sedikit lega. Orang-orang ini semuanya berasal dari Malaysia dan telah melayani keluarga Carrick selama bertahun-tahun. Pada dasarnya mereka adalah pelayan rumah tangga yang tidak bersalah.
Meski sifat perbudakan rumah tangga sudah tidak ada lagi di daratan, di Asia Tenggara tradisi ini masih dilestarikan di kalangan keluarga kaya. Bagi orang kaya sejati di Asia Tenggara, rasio pembantu rumah tangga dengan anggota keluarganya sendiri terkadang bisa mencapai 5:1, atau bahkan lebih tinggi. Untuk memastikan stabilitas dan keandalan sebanyak mungkin, dan untuk mengurangi pergantian personel, mereka sering mengadopsi perbudakan rumah tangga semacam ini. Mereka merekrut pihak lain untuk bekerja di rumah sejak masih remaja. Mereka tinggal di rumah sampai usia pensiun, lalu meminta keluarganya yang lain menjadi pelayan juga. Sebagian besar pelayan di rumah ini berasal dari keluarga miskin, dan seorang anggota keluarga besar perlu menghidupi mereka. Jadi salah satu dari mereka dikirim ke keluarga kaya sebagai pelayan. Banyak keuntungan menjadi pembantu. Di keluarga kaya ini, dia bisa makan dengan baik, hidup dengan baik, dan mendapatkan banyak uang. Dan hampir semua uang yang dia peroleh dapat ditabung untuk mensubsidi keluarga. Keluarga tidak membutuhkan mereka untuk memiliki pendidikan tinggi dan kemahiran. Yang terpenting mereka bisa bekerja keras dan rajin. Di kawasan Asia Tenggara yang terbelakang secara ekonomi, banyak keluarga dan individu mendambakan pekerjaan seperti itu. Oleh karena itu, sebagian besar pembantu juga menganggap perbudakan rumah tangga sebagai pekerjaan seumur hidup. Mereka bahkan rela melepaskan pernikahan dan melahirkan karena alasan ini. Pelayan yang tumbuh di lingkungan ini menghargai pekerjaannya, setia kepada keluarga majikan, dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Mereka tidak mudah disesatkan oleh pikiran buruk dari dunia luar. Faktor keamanannya tentu saja jauh lebih tinggi. Vera semakin menyukai tempat ini. Dia yang selalu tenang, berkata kepada Nyonya Marilyn dengan penuh semangat, "Saya memiliki beberapa barang yang saya butuhkan. Saya akan membuat daftarnya nanti. Kamu bisa membantu saya membelinya." Nyonya Marilyn menjawab dengan hormat, "Oke, Nona Lavor, berikan saya daftarnya. Saya akan segera membelinya." Bab 5169. Dalam hati Vera, dia adalah seorang gadis dengan kepribadian pendiam dan sedikit menyendiri. Dia tidak suka komunikasi antar pribadi. Dia lebih suka tinggal di rumah sendirian, membaca buku, minum teh, menulis kaligrafi dan menggambar, serta membakar dupa untuk meramal. Rumah Logan benar-benar mengejutkannya. Berpikir untuk berlarian selama berhari-hari. Dia hanya ingin beristirahat dengan baik di sini dan mendapatkan kembali langkah hidupnya yang lambat. Selain itu, dia telah memutuskan untuk tidak menghubungi Charlie sebelum kuliah dimulai. Jadi ini adalah rencana terbaiknya untuk berlatih berkemah di sini dan sesekali mengunjungi tempat-tempat menarik di Aurus Hill dengan menyamar. Jadi, dia membuat serangkaian daftar dan meminta Nyonya Marilyn untuk membantu koreksi. Dalam daftar itu, terdapat 100 buku kuno, dupa segel yang terbuat dari 10 bahan, daun teh dari 5 asal berbeda, dan berbagai pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Nyonya Marilyn mendapatkan daftarnya dan bertanya kepadanya dengan sedikit keraguan, "Nona Lavor, saya dapat memahami yang lainnya. 100 buku kuno ini, apakah Anda memiliki persyaratan? Misalnya, judul buku, penulis, dan lainnya?" "Tidak." Vera sedikit tersenyum dan berkata, "Kamu pergi saja ke pasar barang antik Aurus Hill dan temukan beberapa buku kuno asli. Apapun jenis bukunya, selama itu adalah buku kuno dan dapat dibaca, kamu dapat memperolehnya. Minta saja Tuan Carrick untuk memberikan uangnya." Nyonya Marilyn diam-diam terkejut. Akhir-akhir ini, tidak banyak orang yang membaca buku fisik. Mengapa ada orang yang suka membaca buku kuno? Buku-buku kuno juga merupakan barang antik. Membeli 100 barang antik sekaligus tentunya bukanlah jumlah yang sedikit. Namun, etika profesinya selalu membuatnya melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang ditugaskan, dan tidak mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Jadi, dia berkata, "Baiklah, Nona Lavor, saya akan bersiap-siap nanti." Pada siang hari, Vera dan Logan serta istrinya makan siang mewah di lantai pertama Villa Scarlet Pinnacle. Tidak lama setelah makan malam, Emmett yang sedang melakukan perjalanan dari Eastcliff. Meskipun Logan mengirim seseorang untuk menyambutnya di bandara terlebih dahulu, ketika Emmett tiba, dia masih tercengang ketika melihat Emmett. Dia berkata, "Emmett,
Kamu bahkan tidak membawa pengawal. Emmet berkata tanpa ragu. Saya datang ke Aorus Hill untuk menemui Nona. Tentu saja saya harus membawa sedikit mungkin orang. Status Nona sangat istimewa dan masalah juga istimewa. Saya harus meminimalkan risikonya sebanyak mungkin. Logan berkata, ya, bagaimana pengawalmu bisa menyetujui kamu datang ke sini sendirian? Bahkan jika kamu memaksa mereka dengan senjata, mereka tetap harus mengirim seseorang untuk mengawali, kan? Emmet berkata sambil tersenyum. Belum lagi, saya benar-benar mengeluarkan pistol dan memaksa mereka untuk tidak mengikuti saya. Saya tidak mengarahkan senjata saya ke mereka, tetapi ke diri saya sendiri. Saya memberitahu mereka bahwa saya hanya punya waktu sisa setengah tahun untuk hidup. Logan bertanya dengan heran, siapa bilang kamu hanya bisa hidup setengah tahun lagi? Saya pikir kamu dalam semangat yang baik, dan bukan masalah besar bisa hidup 5-10 tahun lagi. Emmet tersenyum tak berdaya, dan melirik Vera. Logan tiba-tiba menyadarinya, dan dengan cepat bertanya kepada Vera, Nona, apakah Anda mengetahuinya? Ya, Vera mengangguk, dan berkata, tapi itu tidak mutlak. Semuanya bisa berbalik. Logan buru-buru bertanya, Nona, titik balik yang Anda sebutkan adalah... Vera berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu detailnya. Tetapi selama lelaki tua ini tinggal di Aorus Hill, ada peluang menemukan titik balik ini. Vera berkata lagi, kali ini datang ke Aorus Hill juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi saya. Apakah saya dapat membalas pembunuhan ayah saya tergantung pada kesempatan ini? Jika saya tidak berhasil kali ini, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Logan sedikit terkejut, dan bertanya, Nona, apakah Anda memiliki cara untuk anggota perkumpulan pemberantasan King? Bab 5170. Aku tidak punya. Vera menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tapi ada satu orang yang bisa. Vera tidak menahan diri. Dia berkata kepada Logan dan istrinya, saya datang ke Aorus Hill kali ini untuk menemukan seorang pria bernama Charlie Wade yang menyelamatkan hidup saya di Eropa Utara. Setelah itu, Vera menceritakan dua pengalamannya di Eropa Utara. Baginya, Logan dan istrinya, juga Emmet, sangat bisa dipercaya. Dia tidak dapat membantu datang ke Aorus Hill tanpa mereka berdua. Dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Setelah mengatakan ini, Logan dan istrinya terkejut dan tidak dapat menambahkan apapun. Ketika Vera berbicara tentang bagaimana dia menemukan identitas asli Charlie berkeinginan demi tersengal-sengal, Logan berseru, penyelamat Nona ternyata adalah cucu Keith Acker. Vera mengangguk dan bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, kamu kenal Charlie? Siapa namamu? Keith Acker. Aku tahu. Logan mengangguk dan berkata, pada tahun-tahun awal, keluarga Acker berkecimpung dalam bisnis karet di Amerika Serikat. Kami bekerja sama, hampir semua karet yang ada dijual kepadanya, yang dapat dianggap sebagai persahabatan pribadi. Logan menghela napas dan berkata lagi, putri sulungnya, Ashley, sangat mengesankan saat itu. Vera tersenyum dan berkata, kamu tahu keluarga Acker? Cucu saya mengenal keluarga Wade, dan saya diselamatkan oleh Charlie. Kita memiliki hubungan dengan Charlie ini. Logan bertanya dengan cepat, Nona, kamu belum menyatakan. Bagaimana kamu bisa menemukan Charlie dalam waktu singkat itu? Ini sangat luar biasa. Logan juga tercengang. Dan berseru, Nona, kamu menemukan Charlie. Kapan itu terjadi? Bukankah kita baru saja tiba? Vera sedikit tersenyum. Tadi di Universitas Aorus Hill. Saat dia mengatakan itu, dia menceritakan bagaimana dia menemukan petunjuk Charlie hari ini. Setelah Emmet mendengarnya, dia tidak bisa menyembunyikannya dan berkata, bukankah ini kebetulan? Vera mengangguk dan berkata dengan emosi, saya tidak mengira semuanya akan sangat lancar. Emmet hanya bisa menghela nafas dan berkata, keluarga Wade dan keluarga Acker benar-benar bodoh. Mereka mencari di seluruh dunia selama 20 tahun, tetapi tidak dapat menemukan Charlie ini. Nona, kamu baru saja tiba di Aorus Hill selama 1 jam. Dan kamu berada di... Logan bingung dan berkata, tapi 20 tahun telah berlalu. Mengapa dia ada di Aorus Hill?
Jika dia di Aurus Hill, bagaimana dia bisa lolos dari pencarian keluarga Wade dan keluarga Aker? Vera berkata, tebakan awal saya adalah bahwa 20 tahun yang lalu, seseorang mengubah identitas baru untuk Charlie dan menyembunyikan identitas barunya. Dan pihak lain sangat pintar, dan terus menyembunyikannya di Aurus Hill. Dia menyembunyikannya dengan sangat rahasia. Tidak ada yang menyangka bahwa dia yang berusia 8 tahun bisa bersembunyi di dalam Aurus Hill. Saat keluarga kedua mencari Aurus Hill, mereka pasti akan menempatkan ruang lingkup di luar Aurus Hill. Kemungkinan Charlie terekspos di Aurus Hill sangat kecil. Emmet buru-buru bertanya, Nona, kapan kamu akan bertemu Charlie? Vera berkata, jangan khawatir. Saya tunggu sampai Universitas Aurus Hill dimulai. Emmet bertanya lagi. Lalu sebelum kuliah dimulai, apa rencanamu? Tidak ada rencana, Vera berkata. Tempat ini sangat bagus. Aku ingin diam di sini dulu. Vera berkata, ngomong-ngomong, minta Logan mengatur kamarmu. Kamu bisa tinggal di sini juga. Kalian teman lama bisa berkumpul dulu. Aku akan pergi istirahat dalam 3 hari ke depan. Kecuali untuk barang-barang yang dikirim oleh Nyonya Marilyn. Dan keadaan darurat. Selain itu jangan ganggu aku. Keduanya buru-buru berkata dengan hormat. Baik Nona. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.